ternyata penyakit hasad amalannya itu nanti akan tercegat di langit yang kelima. Cegat di langit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatab, kama qala Rasulullah. Sabda Nabi, jauhilah yang namanya hasad, karena hasad itu dapat menghapuskan pahala sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Nah, jadi hasad itu dapat memakan kebaikan, ibadah-ibadah kita dapat menghapuskan, mengikis amal ibadah kita sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda juga, hasad, jauhilah sifat hasad, karena dari hasadlah terjadi pertama kali pembunuhan. Siapa itu? Kabil membunuh Habil karena hasad. Nabi kita mengingatkan, jauhi sifat hasad, karena terjadinya pembunuhan pertama kali gara-gara hasad. Dan itu pun turun-temurun, karena orang hasad ngirim apa? Apa yang dikirim kalau orang hasad? Santet, guna-guna, sihir, itu hasad. Dan orang yang hasad tidak akan pernah bahagia. Orang naik jabatan dia susah, sakit hati. Orang punya mobil mewah, sakit hati. Orang punya ilmu, dikasih ilmu oleh Allah, iri, sakit hati. Orang diberikan keistimewaan oleh Allah, sakit hati. Bahkan di sini dikatakan orang yang beramal seperti dia sakit hati. Ini orang ini rajin sholat sunnah. Ada orang yang ikut rajin sholat sunnah, dia ini ikut-ikutan sama saya, sakit hati. Ada orang yang rajin sedekah, tiba-tiba ada yang nyusul rajin sedekah, ikut-ikutan dia ini, hasad. Pokoknya tidak pernah bahagia, sakit hati terus, susah. Dan hasad ini secara umum menyerang semua manusia, dari yang awam sampai yang alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, maka kita ini tidak ada yang bersih. Tidak ada yang bersih dari sifat apa? Keji dan munkar, termasuk dibersihkan hati. Dan Allah akan membersihkan setiap siapa yang Allah kehendaki. Wallahu yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan, menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki itu dimulai dari keinginan hambanya. Nah, maka kita dari sekarang ingin disucikan oleh Allah. Ingin disucikan oleh, gimana caranya? Pertama ini kita belajar terus. Itu artinya kita ingin dibersihkan oleh Allah. Kemudian kita istighfarkan segala kotoran kita. Minta ampun kepada Allah. Dan secara khusus minta agar Allah bersihkan kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, kita tahu diri kita banyak penyakitnya, terutama penyakit hati. Tapi kita tidak benci terhadap penyakit hati, kita biarkan, kita pelihara. Kita tidak mau membersihkannya. Jadi Allah berdasarkan prasangka
hambanya. Jika kita prasangka kita ini, kita ini banyak dosa, hati kita kotor, tapi kita tidak suka dengan hati yang kotor. Kita ingin keluar dari itu. Kita ini benar-benar datang kepada Allah dalam keadaan biqalbin salim, hati yang bersih. Maka kita belajar terus. Kita terus belajar, kita terus berdoa dan bermujahadah. Begitu terlintas penyakit-penyakit tadi, lawan dia. Sehingga ulama mengatakan siapa yang beramal dan tidak mengontrol amalnya tidak akan selamat dari sifat riya atau ujub atau penyakit hati. Nah, maka ketika kita beramal, misalnya bersodakoh di kota amal, ada yang lihat kita, disitulah kita kontrol lillahi ta'ala, karena Allah. Sama ini yang membawa mic, yang paling besar kemungkinannya bermaksiat hati, yang biasa yang di depan. Nih yang pegang mic, yang paling besar kemungkinannya bermaksiat hati, sehingga merasa paling hebat, merasa merasa. Maka wajib kita kontrol, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita tidak akan selamat. Tapi kita cari rahmat dan karunia Allah itu kepada kita dengan tekad kita yang kuat bahwa kita ini ingin supaya kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasad itu tidak redha terhadap ketetapan Allah. Jadi kenapa begitu bahayanya hasad sampai mencukur agama kita, merusak agama kita? Di antaranya yang pertama, karena kita tidak ikhlas dengan ketetapan Allah. Allah berikan dia rezeki, kemudian dia tidak redha. Kenapa? Itu artinya dia yang dihasati Allah sebenarnya, yang dia benci Allah sebenarnya. Jadi orang dikasih nikmat, naik jabatan, misalnya lulus sebagai pegawai negeri, lulus masuk perusahaan, dapat rezeki, dapat ilmu, dapat bermacam kebaikan, hasad. Sesungguhnya yang sedang dia benci, yang memberikan nikmat kepada orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, cara kita untuk menjauhkan diri dari hasad, ingat orang yang sedang diberikan nikmat itu adalah karunia Allah. Itu kita alhamdulillah. Syukur saudara kita diberikan nikmat, tidak diberikan musibah, sehingga kita bahagia. Makanya kata Nabi, wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsik takun musliman. Bahagialah engkau melihat saudaramu bahagia, seolah-olah engkau menerima kebahagiaan itu, maka Islammu sempurna. Ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah kebahagiaan yang halal, ini kita ikut senang bahagia, alhamdulillah. Itu kata Nabi, Islammu sempurna, karena bersih dari hasad. Saudara kita dapat tiba-tiba rezeki, ngompok, rezeki apa bahasa di sini itu, dapat rezeki banyak itu, rombol ya. Tiba-tiba pulang dari hutan dapat garu super, dapat dijual 7 miliar satu orang. Alhamdulillah, ikut bahagia. Alhamdulillah. Tapi ini hasad. Ada saudara kita dapat kebahagiaan yang halal, bahagia, ikut bahagia. Dari itu sadari itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan karunia bi fadlillah wa rahmatihi. Allah membersihkan kita, mensucikan hati kita, sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan
apa namanya? Ya Allah, kata Nabi Ibrahim berdoa, janganlah hinakan saya pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga ketika ajal kita datang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati kita bersih, suci, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar akhlak ini, kita belajar tasawuf ini bukan berarti kita merasa diri kita semakin bersih hati kita. Tidak. Kita belajar akhlak ini, kita merasa oh hati kita ini benar butuh ditata. Kita semakin belajar tasawuf, kita semakin merasa hati kita ini butuh diperhatikan, butuh dibersihkan. Jadi jangan sampai kita belajar semakin merasa lebih dari yang lain. Celakalah kita. Tapi kita merasa semakin kita ini butuh, semakin kurang, semakin kotor, semakin butuh istighfar, semakin membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita, majelis kita diridhoi, dan semoga kita pulang dalam keadaan mendapatkan limpahan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan, selamat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.